Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. Halo Chicago. Disinilah saya memahami bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika warga aktif bertindak dan mereka ikut terlibat dan bersatu untuk menuntut perubahan. Setelah 8 tahun sebagai presiden, saya masih percaya hal itu. Tetapi tidak hanya saya saja. Sebenarnya itulah inti dari gagasan bangsa Amerika. Sebuah percobaan yang berani untuk membangun pemerintahan sendiri. Kita percaya keyakinan bahwa kita semua diciptakan sama. Dikarenai Sang Pencipta dengan hak asasi manusia. Di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. Bahwa desakan agar hak tersebut yang walaupun tidak jelas tidak bisa terjalankan sendiri. Kita sebagai warga Amerika dengan instrumen sistem demokrasi kita dapat membangun sebuah persatuan yang lebih sempurna. Betapa gagasan radikal. Ini merupakan hal terbesar yang diberikan para pendiri kepada kita. Kebebasan untuk meraih impian lewat kerja keras dan angan-angan. Dan juga pentingnya berjuang demi kepentingan bersama. Betul, percaya kita tidaklah merata. Demokrasi merupakan pekerjaan yang sulit. Isu terlalu diperdebatkan dan terkadang berlumuran darah. Untuk setiap 2 langkah ke depan, terkadang kita harus mundur selangkah. Tapi sejarah panjang Amerika bisa nilai sebagai sebuah langkah maju. Perluasan terhadap sebuah keyakinan yang membangun negara kita, yaitu menerima semua warga, bukannya hanya sebagian. Jika saya katakan pada Anda 8 tahun lalu bahwa Amerika akan memutar balik resesi berkepanjangan, memulai urang industri otomotif Amerika, dan menciptakan kesempatan kerja terbesar dalam sejarah negara ini. Jika saya katakan kepada Anda bahwa kita akan membuka hubungan baru dengan orang Kuba, menghentikan program senjata nuklir Iran tanpa menyerang mereka, dan menangkap dalam peristiwa 11 September. Jika saya katakan bahwa kita akan menangkan perdebatan tentang kesetaraan pernikahan dan menjamin hak atas asuransi keselamatan untuk 20 juta warga negara ini, jika saya katakan semua ini, mungkin Anda akan berkata, impian ini terlalu muluk. Namun kita berhasil melakukan semua itu. Anda yang melakukannya. Anda yang membuat perubahan. Anda menjawab harapan orang-orang. Berkat Anda lah dalam berbagai aspek Amerika menjadi negara yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam 10 hari, dunia akan menyaksikan tanda demokrasi kita. Tidak. Pelarian kekuasaan damai dari seorang presiden terpilih secara bebas oleh warga ke presiden berikutnya. Saya berkomitmen kepada Presiden terpilih Donald Trump bahwa pemerintahan saya akan melakukan pelarian kekuasaan sebulus mungkin, seperti yang dilakukan Presiden Bush kepada saya. Demokrasi tidak mengharuskan keseragaman. Para pendiri kita berdebat, bertengkar, dan berkompromi. Mereka mengharapkan kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi mereka memahami bahwa demokrasi memerlukan rasa dasar dari solidaritas. Selalu pemikiran bahwa walaupun di luarnya kita berbeda, kita tetap satu bahwa kita bangun dan jatuh bersama-sama.
saat saya terpilih menjadi presiden, ada wacana bahwa ras bukan lagi suatu masalah di Amerika. Dan pandangan ini, walaupun positif, tidaklah realistis. Ras masih merupakan suatu hal yang pelik dan sering memecah belah bangsa. Sekarang saya telah hidup cukup lama untuk melihat bahwa hubungan ras sekarang lebih baik dibanding 10, 20, atau 30 tahun lalu. Tak masalah apa yang beberapa orang bilang. Anda bisa melihatnya tidak hanya dalam statistik, tetapi juga dari sikap anak muda Amerika dalam spektrum politik. Tak ada masalah masih jauh dari kondisi ideal. Dan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jika kita menolak berrepresentasi dalam hal imigran hanya karena mereka tampak berbeda, kita mengurangi harapan untuk anak-anak kita sendiri. Karena anak warna coklat itu akan mewakili sebagian besar tenaga kerja Amerika. Jika ingin berdemonstrasi berjalan di negara yang mencakup beragam orang ini, maka masing-masing dari kita perlu mencoba untuk mengikuti nasihat salah satu dari karakter novel fiksi Amerika, Atticus Finch, yang berkata, Anda tidak akan mengkritik seorang sebelumnya sebelum Anda melihat dari sudut pandangnya. Dapat Anda menjadi dirinya dan hidup dengan diri itu. Untuk orang-orang berkulit hitam dan kelompok minoritas lainnya, itu berarti mengarahkan perjuangan untuk mencapai keadilan. Dalam berbagai tantangan yang dihadapi banyak orang di negara ini. Tidak hanya para pengungsi, imigran, atau orang miskin dari kecil, atau transgender Amerika, tapi juga laki-laki kulit putih dari luar. Terlihat tidak punya masalah, tapi sebenarnya hidupnya sulit akibat perubahan ekonomi, budaya, dan teknologi. Kita harus memperhatikan dan mendengarkan bagaimana orang-orang lebih aman untuk mundur ke dalam lingkup kehidupan masing-masing, baik di lingkungan tinggal, atau kampus, atau tempat beribadah, atau terutama media sosial kita. Hanya dikelilingi orang-orang mirip dengan kita, punya keyakinan politik seperti kita, dan tidak pernah menantang asumsi kita. Dan kita semakin merasa aman di lingkungan sendiri. Di mana hanya menerima informasi, baik benar atau salah, yang sesuai dengan opini kita. Bukannya membangun opini sendiri dari bukti-bukti yang ada. Berkat kemampuan luar biasa angkatan bersenjata kita, karena para perwira intelijen dan penegak hukum serta diplomat yang mendukung kita. Tidak ada organisasi teroris dari luar negeri yang sukses merencanakan dan menyerang negara ini dalam 8 tahun terakhir. Meskipun tragedi Boston, Orlando, San Bernardino, dan Fort Worth mengajak kita betapa bahayanya efek radikalisasi. Agen penegak hukum kita bekerja lebih efektif dan waspada dari sebelumnya. Kita telah menangkap ribuan teroris termasuk Osama bin Laden. Kolaborasi global yang kita pimpin untuk melawan ISIS telah menangkap pemimpin mereka dan mengambil alih lebih dari separuh wilayah mereka. ISIS akan hancurkan dan tidak akan ada satupun orang mengancam Amerika akan luput. Bagi Anda semua, abdi negara ini menjadi kepala panglima kalian merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya. Dan kita semua berhutang budi kepada Anda. Tapi, untuk melindungi kita diperlukan lebih dari sekedar kekuatan militer. Demokrasi bisa berhenti ketika kita menyerah pada ketakutan. Terakhirnya, kita sebagai warga negara harus waspada terhadap serangan dari luar. Kita harus berjaga-jaga melawan serangan yang melemahkan nilai-nilai yang menjadi dasar negara. Sekarangnya, selama 8 tahun terakhir, saya telah berusaha untuk melawan terorisme dengan pijakan hukum yang kuat. Itu sebabnya kita menghentikan penyiksaan berupaya menutup penjara Guantanamo
dan memperbarui hukum pengawasan untuk melindungi privasi dan kebebasan sipil. Itulah sebabnya saya menolak diskriminasi terhadap warga Muslim Amerika yang juga patriot seperti kita. Bagi bagian paling penting demokrasi, warga negara. Warga negara. Anda lihat, itulah yang diperlukan demokrasi kita. Demokrasi yang membutuhkan Anda. Bukan hanya saat pemilu. Bukannya saat kepentingan pribadi Anda dipertaruhkan. Namun seumur hidup Anda. Jika Anda telah berargumen dengan orang asing di internet, coba berbicara dengan mereka dalam kehidupan nyata. Jika suatu perlu diperbaiki, ikat tali sepatu Anda dan bersiaplah bekerjakan. Jika Anda kecewa dengan pejabat yang terpilih, ambil kertas dan pena, minta tanda tangan orang-orang, dan calonkan diri sendiri. Datang, terlibat, gigih. Tapi kadang kita kalah. Mungkin Anda masih terpercaya bahwa kita telah melakukan semua ini. Jika Anda berdapat, Anda jelas sendiri. Misal, Sel Lavau Robinson, gadis dari bagian selatan, selama 25 tahun bukan hanya menjadi istri dan ibu anak-anakku, tetapi juga teman terbaikku. Mengambil sebuah peran yang tidak pernah kamu minta dan menjadikannya sendiri. Dengan anggun, berani, berkarakter, dan positif. Kamu membuat Gedung Putih menjadi sebuah tempat yang menjambut semua orang. Generasi baru akan memiliki harapan yang tinggi karena kamu adalah panutan mereka. Kamu telah membuatku bangga. Kamu telah membuat negara ini bangga. Saudara-saudara sebangsa, merupakan sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani Anda. Saya tidak akan berhenti. Bahkan saya akan terjun bersama Anda sebagai warga negara sampai akhir hidup saya. Tapi untuk sekarang, bagi Anda yang muda atau yang berjiwa muda, saya punya permintaan terakhir sebagai presiden. Permintaan yang sama seperti saat Anda percayakan saya dengan tugas ini 8 tahun lalu. Saya ingin Anda untuk percaya. Bukan yakin dalam kemampuan saya membawa perubahan, tetapi dalam kemampuan Anda. Saya ingin memegang erat keyakinan yang tertulis pada dokumen seperti negara ini. Gagasan yang dibisikkan oleh para budak dan pembebas perbudakan. Semangat yang menyanyikan para imigran dan transmigran. Dan mereka yang bergerak demi keadilan. Kepercayaan yang ditegaskan oleh mereka yang menaikkan bendera Amerika mulai dari medan perang di luar negeri hingga ke bulan. Sebuah kredo dalam bentuk setiap warga Amerika yang belum menorehkan sejarah. Ya, kita bisa. Ya, kita telah melakukannya. Ya, kita bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Dan semoga Tuhan selalu memberkati Amerika Serikat. Iskandar 12050 117. Thank you for your attention. See you.